Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutaken materi ingkang kalau ini ingkang dereng dijawab, dereng diterangaken iku zakat profesi ya. Zakat profesi atau zakat dari penghasilan. Kitab klasik atau kitab-kitab ingkang kuning ingkang kula pelajari teng pondok niki mboten wonten ingkang nerangaken zakat profesi. Mboten wonten. Kecuali kitab-kitab yang kekinian, ingkang terbaru, pendapat-pendapat ulama yang terbaru. Niku nembe wonten pembahasan terkait zakat profesi. Dadosipun zakat profesi niki wonten khilaf, wonten perbedaan pendapat. Ada yang pro, ada yang setuju, dan ada yang tidak setuju. Jadi, kadang masalah zakat niki nggih boten napa nggih? Boten asal dolim. Boten asal dolim. Teng tiang-tiang miskin nggih boten asal dolim, teng tiang-tiang sugih nggih boten asal dolim. Dadosipun kedah adil. Kalaupun harus zakat, maka persyaratannya apa saja? Kalau ada orang yang misal kerabat kita menjadi mustahik zakat, kemudian kita memberikan zakat kita kepada keluarga kita, itu salah pembohongan. Harus adil. Tuh. Temriki gua tulis zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak
melanggar syariat. Ini definisi atau pengertian yang mewajibkan zakat profesi. Definisinya ada. Kalau definisi umum atau pengertian umum ini zakat penghasilan itu zakat yang dikeluarkan dari pendapatan rutin yang tidak melanggar syariah. Boten wonten kata-kata wajib. Adanya kata-kata wajib ini karena menghukumi zakat profesi atau penghasilannya itu wajib. Nah, niki wonten dua pendapat. Pertama, pendapat yang tidak mewajibkan. Kalau salah nomor pertama. Dan ini pendapat yang mayoritas, yang keseluruhan kita itu setuju. Kalau yakin jangan setuju ini. Zakat profesi. Yang pertama, tidak mewajibkan zakat profesi. Zakat profesi tidak bisa distandarkan dengan fikih zakatnya mazhab Syafi'i. Kita sedangkan kan mazhab Syafi'i. Sebab dalam konsepnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, harta yang wajib dizakati adalah harus berupa ain itu barang atau aset, terus uang atau barang simpanan. Menawi profesi ini kinten-kinten apa? Ini jasa atau kemanfaatan. Hadosipun mboten wonten kriteria barang terus uang atau barang simpanan, karena yang bekerja itu adalah diri kita. Misal ya, terus dokter. Kita dan dokter itu adalah kalau konsepnya Imam Syafi'i itu adalah kemanfaatan. Kita bekerja sebagai dokter, itu berarti kan termasuknya itu kemanfaatan, boten ain barang atau uang. Kita itu bukan uang dan dokter itu bukan uang. Nah, kemudian bukan juga barang simpanan. Adapun penghasilan dari kita bekerja sebagai dokter itu adalah jerih payah kita. Jerih payah kita. Dadosipun ten konsep Imam Syafi'i ini mboten wonten. Enggak ada. Nah, enggak ada. Jenengan saged tingali nang YouTube niku ingkang paling keras, boten keras, paling nyekel Imam Syafi'i niku Buya Yahya saking Cirebon. Kalau saya Cirebon sami, itu sebut di sami-sami nyepeng ini. Nah, niku nggih sami masalah head juga kenceng tentang Imam Syafi'i, terus masalah zakat juga kenceng tentang Imam Syafi'i. Beliau itu dawuh, zakat itu harus sesuai. Jangan sampai dolim. Kalau zakat, kalau sudah nisab dan haul ya zakat, kalau tidak ya tidak. Sedangkan di zakat profesi ini, kalau konsep Imam Syafi'i tidak ada haulnya. Tidak ada haulnya. Nisabnya kira-kira berapa? Karena tidak ada contoh dari Nabi
tidak ada keterangan di Al-Quran yang menerangkan tentang zakat profesi. Jadi, kalau dikiaskan itu disamakan dengan zakatnya barang dagangan. Dulu pada zamannya Kanjeng Nabi ini wonten zakat perdagangan. Kalau disamakan dengan zakatnya pertanian, dulu Kanjeng Nabi pernah mencontohkan zakat pertanian. Kenapa? Gak sejak dulu zakat profesi itu diwajibkan. Kalau ikut madhab Syafi'i ini, alasannya bisa gitu. Dibuat wonten keterangan selanjutnya, karena tidak wajib. Nomor 2, lumayan. Pendapat yang mewajibkan zakat dikiaskan atau disamakan dengan emas. Zakat profesi disamakan dengan emas, atau bisa juga dengan dagangan gitu. Tapi cuman yang saya tulis emas. Berarti nisab zakat penghasilannya sama dengan emas, yaitu 85 gram. Oke? Nah, terus kadar zakat penghasilan yang dikeluarkan itu tetap 2,5%. Haulnya itu 1 tahun. Cara menghitung zakat penghasilannya 2,5% kali jumlah penghasilan dalam 1 bulan. Jika harga emas pada hari ini sebesar 938.099 gram, maka nisab zakat penghasilan dalam 1 tahun adalah 79.922.978 rupiah. Penghasilan Bapak Fulan sebesar 10 juta per bulan. Atau kalau dijumlah semua setahun itu 120 juta. Ada sih pun ya. Hartanya ini atau penghasilannya semuanya ditotal selama 12 bulan. 12 bulan ini ditotal. Sedangkan dari bulan Januari, misalnya dengan kerjanya itu mulai bulan Januari. Nah, gaji atau pendapatan dari bulan Januari ini ditotal sampai bulan Desember. Total sedangkan. Misal gajinya 10 juta, berarti 120 juta. Sedangkan tadi nisab zakatnya disamakan dengan emas, yaitu 85 gram. Kalau sekarang 1 juta saja itu berarti 85 juta rupiah. Kan berarti sudah melebihi nisabnya emas. Berarti harus dikeluarkan 85 gram atau tadi 100 berapa tadi Bapak ini 120 juta min 2,5%. Tuh. Maka zakat Bapak Fulan adalah 250.000 per bulan. Kalau gajinya 1 bulan 10 juta.
Kalau di total mau 1 tahun langsung tinggal 250 dikali 12. Kenapa? Tapi ingat-ingat itu nisabnya itu 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5%, haulnya 1 tahun karena disamakan dengan emas. Ini agak ribet memang zakat di profesi ini. Kalau yakin jenengan cocok sing nomor pertama. Hemat. Nomor kali. Nah, pendapat yang nomor 2, poin yang nomor 2, dikiaskan atau disamakan dengan pertanian atau zuruk. Oke. Nisab zakat penghasilan ini 653 kg. Zuruk itu pertanian. Kadar zakat penghasilannya 2,5%. Nah, kapan pengeluaran zakatnya? Yaitu ketika mendapatkan penghasilan. Sama cara menghitungnya, 2,5% kali jumlah penghasilan dalam 1 bulan. Jika makanan pokok atau beras pada hari ini sebesar 10.000 per kilogram, maka nisab zakat penghasilan adalah 6.530.000. Penghasilan berapa bulan sebesar 70 juta per bulan, 7 juta atau 84 juta dalam 1 tahun. Artinya penghasilan Bapak Fulan sudah wajib zakat. Zakatnya setiap bulan itu mengeluarkan 175.000. Bikin nisobe lebih rendah lagi kalau diikutkan dengan zuruk, dengan pertanian. Nah, kalau diikutkan dengan emas, ini harus 85 juta. Kita katakan 85 juta. Kalau dikiaskan dengan pertanian atau disamakan dengan pertanian, maka 6.500.000 saja sudah wajib zakat. Nih, jangan pilihkan pundi pertama. Silahkan yang pertama. Gak usah. Buatan. Tapi ini menawi jangan pengen zakat ini buatan apa-apa. Dan buatan bahasa ini tiap kehati-hatian. Atau bermaksud ingin membersihkan harta dari kotoran-kotoran harta ini buatan apa-apa. Sesuai nada. Merelakan sedikit atau 2,5% harta untuk zakat. Misal gajinya mau 5 juta atau 3 juta kan? Di Jombang itu Bu, UMR 2,9. Jadi disisikan 2,5% gitu. Niki masalah profesi atau penghasilan. Wonten sing nerangaken ya, kalau ini sebutakan bruto terus neto. Kalau bruto itu kan berarti harta masih kotor ya, harta masih kotor. Ada yang bilang begini Bu, wonten sing pendapat bahwa ketika hartanya itu penghasilannya itu ditotal semua dari bulan 1 sampai bulan yang ke-12,
totalnya sudah mencapai nisabnya emas, misal 85 juta. Harta masih kotor ya. Harta yang kotor ini yang belum dihitung kebutuhan kita, terus operasionalnya atau uang makan siapa, pegawai dan lain-lain. Ini total penghasilan semua kok sudah mencapai atau melebihi 85 juta, maka wajib zakat. Itu bruto. Yang pakai neto atau net, harta bersih. Berarti penghasilan kita 12 bulan ini sudah dikurangi kebutuhan-kebutuhan kita, kewajiban-kewajiban kita, terus operasional yang digunakan sudah dikurangi itu semua. Dan kemudian hasil bersihnya itu berapa? Kok melebihi 85 juta, maka wajib zakat. Kalau setelah dikurangi, kok tidak mencapai 85 juta, maka tidak wajib zakat. Teng Aceh niki ndamel sing bruto. Untuk teng Jombang bosan. Kalau penghasilan 5 juta saja, 5 juta dikali 12 sama dengan berapa? 60 juta. 60 juta berarti belum. Kalau disamakan dengan emas. Tapi kalau disamakan dengan pertanian, bisa saja nanti tinggal harga berasnya berapa, makanan pokoknya. 15.000. Apalagi kalau sudah naik ya, nanti susah. Naik turun. Hitungnya di namanya susah. Makanya pilih yang menurut kita itu pertama kalau dalam madhab ya, madhab Syafi'i tetap madhab Syafi'i. Kita kan madhabnya madhab Syafi'i. Berhubung madhab Syafi'i di kalangan madhab Syafi'i ini tidak mewajibkan zakat, maka kita pilih yang ini. Karena tidak zalim juga, tidak zalim. Karena orang zakat itu ya yang harus benar-benar mampu untuk berzakat. Kalau tidak mampu untuk berzakat, ya tidak usah zakat. Karena kebutuhan kita pun belum tercukupi, misal kok tambah zakat. Ini sama saja berarti menyakiti diri kita sendiri. Aslinya pengen mengeluarkan kotoran-kotorannya harta, tapi tambah imbasnya nanti ke diri kita sendiri. Kebutuhan pokok belum terpenuhi, kemudian nafkah-nafkah itu belum, terus tetek bengee, bayar listrik lah, gas 1 bulan berapa, galon, mata-mata ini kok dibayar nih zakat. Ketika sudah dibayarkan zakat, kemudian tambah ngutang, ini kan dibuat masuk akal. Sok-sokan zakat, tapi ternyata dalam 1 bulan itu berhutang. Oh, sehingga ada hutang mawon buatan wajib zakat. Tapi hutangnya buatan diakal-akali ya, buatan diakal-akali. Jadi wayahe zakat, ternyata kok kredit NMAX. Nah, bisa kredit NMAX. Akhirnya saya bayar cash. Cuman karena otaknya otak fikih atau otak usul fikih, ulang meneh aku kudu zakat. Oleh tabunganku wis mencapai seharga nisabnya emas 85 gram. Duitku nang tabungan 100 juta. Wis 100 juta. Aku tak milih duit. Tak ngeredit motor, atau langsung tak ngeredit motor. Seharga ya 25 juta. Hasilnya dibayar tunai sakit ya. Nah, karena tadi punya kreditan,
25 juta, maka orang ini nanti tidak wajib zakat. Lu yang kenal soalnya tentu hak kredit sampai lunas. Kok nek wis lunas, menjelaskan berapa bulan gitu. Nah, wis lunas, terus semuanya zakat itu sudah terlampaui. Ternyata disagri malik. Ini kan otak usul fikih. Mana otaknya otak usul fikih sama otak fikih. Ini boleh. Boleh, cuma enggak apa nih? Buatan wong tasawuf. Otaknya memang murni fikih. Medit iku berarti. Ini kalau bahasanya itu gini. Kalau orang pinter fikih saja tanpa tasawuf itu artinya atos. Kalau paham tasawuf saja tanpa belajar fikih maka kosong. Kosong itu ngingin tiang sholat belajar tasawuf mau ingat Allah tapi syarat rukunnya sholat niki boten dilampaui kita itu terima kosong ini boten sah amalnya itu tidak diterima maka dari itu dua-duanya harus seimbang di akhlak kita sobuk di fikih nanti boten tunggal mawon boten pilih tunggal tapi dua kalau fikih saja kejadiannya kayak tadi supaya zakat namanya dihilah itu diutak-atik ben aku gak zakat piye caranya yang mau atau uangnya itu sengaja dibuat tumbas sampai tidak mencapai 85 juta apa supaya zakat itu dari 100 juta ternyata dikalongi 20 juta untuk membeli tadi NMAX second leg new. Nah, masih seperti baru itu 20 juta berarti tinggal 80 juta sedangkan nisabnya emas itu 85 juta maka orang ini tidak wajib berzakat. Jadi diletak hatinya tuh gitu ansab tapi ini jiwa buatan beretika buatan beri agama karena di atas hukum ini wonten namanya di etika harusnya bagaimana seperti ada sholat mawon ya ini masalah fikih dan tasawuf sholat damel sarung mawon sing nutupi udel sampai dengkul ini sah apa mana? Sah. Enak karena auratnya baina surah war rukbah. Itu harus tertutupi. Misal kalau ngimami itu murid ini. Aneh. Bayangkan hukum buat nonton bunyai. Kalau ngimami itu murid sarungan mawon. Ya. Nutupi dengkul, ditutupi udang. Nang mriki. Sah. Pantes buatan. Ya iki boten. Ini mami bunyai. Bener pantes. Kalau dalam misalnya, teng Alfamaret mawon, kalau sarungan tutupi undangan itu apa sih? Nah ini tamu pangeran, buat dendol, kaos, kaos sama wanisi. Kalau ketemu pangeran mana? Itu nama rompong. Kalau batas minimal itu memang itu, bahkan telanjang pun itu boleh, asalkan ini wow, jangan buat nggak ada rokok sama sekali, kecuali baju yang dengan damel ini, dan ternyata baju itu najis, waktu sholatnya pun nempel,
najis terus mepet waktu nih nggak sholat sakniki itu waktunya kelas. Misal duhur kan waktunya agak sempit, atau maghrib yang sempit, bajunya hanya itu, kemudian terkena najis, sampun jam 6:30, uang ya, balik selatan uang ya, geriannya tengah-tengah alas, pokoknya ngambil contoh sih buatan mungkin di tengah-tengah alas. Nah, ini jelaskan buatan tiang menyambut tercinta. Nambah poteka, nambah buatan. Terus mensucikan baju yang terkena najis ini juga susah, karena airnya itu susah didapat. Tapi dia ternyata sudah wudu. Yang terkena najis adalah bajunya saja. Ini yang tinggi, angsal sholat dengan keadaan telanjang. Boleh. Syaratnya teng kamar, terus lampu yang dipakai di sana itu sampai tidak ada orang yang bisa melihat orang tersebut. Terus kamar keweteng jelas. Tinggal paling mripate mawon. Mripat tengah-tengah kan mireng. Tengah-tengah itu mboten ketinggal ya. Jadi lucu. Nanti nyengir tinggal buntut. Sampai sak monten. Ini masalah sholat. Kalau batas minimal itu, yang bisa menutupi ya berarti itu diperbolehkan atau disahkan. Termasuk kegelapan itu kan bisa menutupi aurat. Misal kok Jombang ini gelap, tidak ada penerangan sama sekali, boten usah menutupi aurat pun, kalau batas minimal ya nih kalau terangkan batas minimal ini boten boten menutupi aurat kita dengan kain pun tidak apa-apa. Ini batas minimal. Kalau atau syaratnya Jombang ini tidak ada penerangan sama sekali. Ini contohnya mustahil. Kalau sekarang ya minimal. Terus masalah kerudung juga bermacam-macam. Sebenarnya dulu itu zaman Arab dulu yang ditutupi itu hanya rambut saja. Jangan kan Yusuf ya Pak, Mbah Bayi dengan sedanten itu kalau berkerudung itu kan cuma itu mawar lah. Ini tinggal kan. Tapi sekarang itu dipermasalahkan. Harus menutupi dada sampai dengkul bisa kerudungnya. Nah, atau jilbabnya harus panjang, ini buat mempermasalahkan. Atau nanti ini pasmina ini buatan angsal. Terus ngangsal itu simpel. Kalau Lora Ismail dari Bangkalan itu cicitnya Syekhona Khalid ini berpendapat, mengutip beberapa pendapat bahwa kesimpulannya boleh memakai jilbab dengan style, dengan gaya apapun, asalkan tidak sampai menonjolkan atau menampakkan bentuk lekuk tubuh. Kalau bajunya sudah menutupi semua, ini boleh. Maksud jilbab, kecuali jilbab pasminan kan dililitnya kan ibu, lilit, itu pintu dililit. Terus kalau ininya terlihat, ini yang tidak boleh. Maksudnya yang area ini. Ini jelas bukan angsal. Kalau sudah pasminan, terus ini di kaosnya sampai wonten sing panjang itu namanya apa? Ini lah pokoknya.
Tapi kalau sudah tertutup, ya sah-sah saja. Boleh saja. Dalaman sampai mriki. Ya. Nah, itu. Bagusnya kalau ciput, bagusnya Bukan. minjam. Ansar. Karena dulu yang Arab yang dulu juga seperti itu. Bedanya kalau di Indonesia itu pendek, kami kan apa sih? Nah, jilbab, Kerpos kan? itu loh. Kenapa kerpos? Nggak hanya rambut kan? Nah, Iya, rambut hanya tadi. rambut, kerpos. Tapi kalau di Arab itu bentuknya jilbab, cuman panjang. Anjang. Oh, berarti itu dililitkan gitu. Nah, iya, pokoknya di kata maksud anjang. Buatan di jarum pentoli buatan. Jadi langsung ini kita ketinggal. Jadi kayak itu, yang kayak istrinya apa almarhum Gus Dur itu Nah, hanya seperti itu. Ya, seperti itu saja. Ini ke Arab yang dulu itu seperti itu. Musim Kata mama. Buku yang patah, tentang foto nih kata. Iya. Nah, tidak ada yang mempermasalahkan dulu. Kerpos ya. Sekarang, di Franken tiang pun pintar-pintar dipermasalahkan. Tapi yang baik yang mana? Yang menutupi, kata mama. Yang menutupi. Oh. Terus zakat malik, zakat harta, tabungan itu sama dengan zakatnya, Mas. Tabungan apa itu? Zakat tabungan itu sama dengan emas. Deposit. Deposit kalau sudah sampai, nah makanya kalau pengen deposit ambil tenor yang 6 bulan saja. Nah, misal mau deposit 300 juta, ambil yang 6 bulan, nanti penghasilannya itu jenengan dibuat usaha apa. Kalau mencapai 1 tahun, yang 300 juta itu berarti terkena zakat. Kalau 100 juta mawar sudah terkena zakat, ini 300 juta. Oke. Paling mendapatkan berapa persen dari uang yang kita deposit. Nah, bisa saja 10 juta dalam 6 bulan. Nanti ditawari lagi oleh pihak bank gitu kan, biasanya kalau deposit. Kalau sampai deposit lagi nanti ada hadiahnya berupa TV. Ini TV buatan pakai kayu. Nah, terus ya. Nah, terus kendaraan ini tidak ada zakatnya. Okay. Kecuali kendaraan yang diperjualbelikan. Kalau dirental kan? Dirental bagaimana? Kita kalau misal dari pertama dulu kita jawab. Punya mobil Alphard itu kan ya lumayan harganya, kalau second 700, 800, 900. Nah segituan. Itu kan kalau diperjualbelikan itu maka mendapatkan terkena zakat. Kalau misal saya beli Alphard dan beli saya niatnya untuk dijual lagi suatu hari nanti. Sudah kepikiran dari awal, saya beli mobil Alphard untuk nanti jual lagi. Sementara ini saya pakai dulu. Ini kalau sudah mencapai 1 tahun, harga Alphard berapa? Tadi ambil yang paling minimal, terus elek-elekannya Alphard itu 500 juta. Elek-elekan itu pun terkena zakat karena batas nisabnya itu 85 gram emas, berarti 85 juta.
Carane pripun? Tumbas mobil atau tumbas Alphard tadi niatnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau nanti pengen ganti ya niatnya nanti saja, jangan di awal. Niatnya kalau tumbas mobil untuk kebutuhan sehari-hari. Kok dilalah 8 tahun kemudian jenengan pengen gantos atau butuh uang, ya tinggal dijual saja. Sudah simpel. Kalau rental itu yang di zakati itu adalah ini diikutkan zakat yang perniagaan. Jadi hisabnya ya sesuai. Karena ini adalah hasil usaha. Hasil usaha. Kalau profesi ya tidak. Karena ada barangnya. Terus tabungan, deposit itu juga sama dengan emas. Kalau rumahnya kalau diperjualbelikan maka kena zakat. Kalau dihuni untuk keseharian ya tidak terkena zakat. Sama saja dengan kos-kosan, terus kontrakan itu disamakan kados tadi sewa mobil. Dikias-kiaskan, ini namanya kias-kias. Kalau kias itu bisa makan, bahasanya itu dianalogikan. Bisa makan. Kalau namanya bahasa Patayat mau. Bahasa Patayat. Pula awal diutus Bu Iif teng Patayat itu nggih. Diuruki masalah carane menyampaikan nerangkan. Terus kemudian misal kalau kalimu kan nang kalimu iku wonge awam tapi kritis, terus sudah kekinian batasnya nggak ada, terus tengginanya terlagi meringkok. Kok nanti ini apa? Banjar no. Banjar no. Datang nih. Iki wonge awam. Terus ceklane dudu HP. Sampeyan ojo gawe bahasane wong kali wungu. Kranten nggih kinten bahasane. Pun diparingi poin-poin ngoten kali Bu Iif di briefing Jawa. Tinggi harus menyesuaikan siapa yang diajak bicaranya supaya pembahasannya itu bisa dicerna atau dipahami. Di tengah-tengah ini benten, kalau kemarin kelas pasca atau yang tingkat kuliah, ini bahasanya berbeda ketika menerangkan dengan anak yang baru MA, beralih. Ini bahasa bola itu beda. Terus buku aswajan jenengan, nggak ada modal. Aswajan Bu Iif. Niku, kalau kan salah satu dari tim penulisnya Bu Iif. Ngedit kali Bu Iif itu nggih nuwangi sampai 2 jam. Sampai 2 jam. Yang sulit itu menurunkan bahasanya dari bahasa yang intelektual, bahasanya bahasa mahasiswa, diturunkan ke bahasanya orang awam, termasuk buhet. Pulau termasuk ingkang tinggi. Pulau kali rencang pulau kali yang putri. Menurunkan bahasanya ini susah. Awal itu lare kali. Yang diajak Bu Iif nulis head. Ternyata kalau tanggal Bu Iif
kok buku head dereng mantun-mantun. Enten-enten apa? Kendala. Arek-arek itu sik nyekel egone. Karena dia mahasiswa, bahasanya menggunakan mahasiswa semua. Kalau untuk orang awam ini kan sulit. Gawe bahasa-bahasa ilmiah. Bahasa kedokteran juga. Terus kula ditimbali ibu nih. Hewan-hewan, diurus hewan-hewan, nulis, merubah bahasa. Jadilah sesimpel itu. Dengan rumus-rumus, terus definisi yang singkat, pendapat-pendapat itu dirinya, buatan jelimet, ngaten nih. Ibu itu salah satu orang yang memperjuangkan hukum ringan bagi perempuan. Bolak-balik kalau itu di doktrin biasa doktrinan ibu ini kok. Jadi menghilangkan beban ganda perempuan. Karena perempuan itu sebenarnya mempunyai beban ganda. Maka dari itu sampai sebagai laki-laki harus menghilangkan beban, salah satu beban perempuan ini atau ditanggung bareng. Dengan cara apa? Karena sampai di pondok bergelut dengan bidang ilmu, maka ya dengan ilmu, yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam artian kados pendapat-pendapat ini pendapat yang ringan. Kalau sampai maringaken ngaturaken kitab An-Nabayah, masalah orang yang nifas. Orang yang nifas pertama kali dan dia tidak memiliki adab haid. Ini hukumnya pripun? Hukumnya pripun? Kalau niki dawuh teng kula itu. Ono gak pendapat sing meringankan wong iki? Kula langsung pados kitab Fiqhul Islam. Wonten keterangan orang yang nifas pertama kali nifas dan tidak memiliki adab haid, maka disamakan dengan goliknya orang yang kebiasaannya orang yang nifas. Berapa bu? Kebiasaan orang nifas 60 hari. Berarti enak kan? Enteng buatan sholat. Maka, tapi ini ibarat ini dalil ini kalau aturakan tengah bayahnya, aturakan tengah bayahnya sampai tengah bayahnya apa? Memperjuangkan hukum ini tengah bayahnya itu. Aku lagi ngerti nek orang pendapat ini. Serius kan? Kita bisa sampai tak selang disik, tak gowo nang guruku Kediri. Sampai nang Kediri disawanaken pendapat iku mau. Diaturaken nang Kediri teng napa gurune Abah Yahya. Gawe nek aku njupuk pendapat sing satu tetes untuk kehati-hatian. Satu tetes. Kalau orang yang nifas, pertama kali nifas, kemudian tidak memiliki adab haid, maka disamakan dengan sedikitnya nifas. Sulit. Pendapat ini untuk kita untuk jenengan standar. Ini memberatkan kan bu? Karena ya kalau diberikan gambaran oleh dua anak durung menyusui ini, ijek tas babaran, durung ngomong sholat, durung iki. Ya nek bojone pengertian, ini jangan pengertian. Mau diberikan analogi macam, kalau nggih mawon, ya sakno. Maka dari itu sebenarnya kalau muatun
menulis pendapat itu di bukunya ibu. Tapi bunyai sing mboten mantut. Kraton abayahnya itu kan gurune Bu iki. Gawe ngeten. Ya ibu manut guru ae. Ibu manut guru ae. Nek abayahnya ngendikane ngoten ditulisin. Ya kalau jawab, kalau manut ibu, kalau manut ibu, menawi ibu kok keresahaken pendapat sing mudah tadi, kalau tulis sing mudah. Karena ibu keresahaken sing mau pendapat halal akal yang sedikitnya, yang ditulis ya itu. Nah, di memperjuangkannya sampai situ. Seperti hadis juga ada yang menerangkan gini, an-nisa'u naqisatul aqli wad din. Perempuan itu naqisat, akalnya itu kurang. Jenengan terami boten. Akalnya kurang dan agamanya kurang. Hadis. Makanya perempuan itu tidak bisa dijadikan hakim dan persaksiannya tidak kuat. Pulau Belan Tengginian putra awakmu aja mentang-mentang lanang kabeh terus mengenyampingkan otak-otak perempuan atau kemampuan perempuan. Hadis ini itu mungkin sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Karena lihat kalau temare-lare awakmu iki kan gak head ya, gak head. Kira-kira sholat sunnah dalam satu hari itu berapa rakaat? Berbeda dengan perempuan, kalau bandingkan dengan pondok putri. Arek wedok itu sholat sunnah rajin, terlepas dia itu haid, rajin. Dan the best yang di sekolah itu kebanyakan sekarang perempuan. Tidak bisa dikesampingkan lagi perempuan. Itu zakat sampai perempuan. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Dulu sejak tahun kedua Hijriah, umat Islam memiliki kewajiban yang berupa zakat fitrah setiap kali memasuki hari raya Idul Fitri. Apabila diartikan secara bahasa, fitrah berarti naluri manusia yang masih bersih. Adapun zakat fitrah menurut tinjauan syariat adalah suatu harta dengan kadar tertentu yang harus dikeluarkan oleh setiap orang. Dinamakan zakat fitrah karena pada dasarnya zakat fitrah adalah mensucikan badan dan meningkatkan amaliyah. Zakat fitrah itu tadi mensucikan badan dan meningkatkan amaliyahnya. Selain itu ada keterangan juga zakat fitrah itu bisa membersihkan amaliyah-amaliyah kita yang kotor seperti puasa. Puasanya kita misal terkotori oleh dosa-dosa yang kecil-kecil, dosa-dosa kecil-kecil yang hubungannya dengan Allah. Karena dosa-dosa kecil kalau hubungannya dengan manusia ini tidak bisa cukup dengan meminta ampun kepada Allah. Nah, tadi harus dengan manusianya. Utang 200 repes, 200 perak, 200 rupiah. Jadi kalau utang dia harus bayar dengan manusia. Kalau dengan Allah, misal dengan Allah itu pezina pun, pezina. Kalau tidak ada yang tahu,
Yang tahu hanya dirinya dan orang yang dizinai. Ini cukup bertaubat kepada Allah saja dan berusaha atau berniat tidak melakukan lagi. Ini sudah cukup. Tidak usah keluar-keluar, ya aku masih zina, tambah gendeng nih. Nah, ini tambah hukuman berat. Tambah berat. Kalau hukuman dosa dengan Allah seberat apapun, ini cukup meminta ampun dan berusaha dengan niat tadi tidak melakukan kembali, sudah cukup. Kalau dengan manusia sekecil apapun itu harus diselesaikan. Karena manusia itu sulit. Allah yang Maha Pengampun, makhluknya tidak. Fitrah itu ya sami suci. Seperti kullu mauludin yuladu alal fitrah, bersih. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah suci. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia Nasrani dan Yahudi. Ya, karena orang tua itu faktor eksternal. Orang tua itu faktor eksternal, faktor luar yang mempengaruhi anak, yang mengarahkan anak. Syarat wajib zakat fitrah agama Islam dan merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Bolehkah orang Kristen itu zakat? Boleh, tapi tidak diterima zakatnya. Bolehkah orang Kristen itu ikut puasa? Boleh, tapi puasanya tidak diterima. Monggo. Bolehkah haji? Boleh, tapi tidak diterima. Ya, tapi juga orang-orang non-muslim itu tidak boleh menginjakkan tanah di Makkah. Tapi ada sekarang wisata, sekarang boleh. Ya, pemerintahnya tinggal bagaimana. Terus, karena gini, orang non-muslim itu yang najis itu adalah akidahnya najis. Kalau dia beramal amalan-amalan orang Islam karena akidahnya itu najis, makanya tidak diterima. Seperti saja ketika kita ibadah menggunakan pakaian yang najis, maka tidak sah. Nomor B, poin B, mempunyai kelebihan makanan atau harta dari kebutuhannya di malam hari dan siang hari raya pertama. Yang dimaksud memiliki kelebihan dari yang menjadi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Misal, besok itu hari raya. Sekarang saya itu punya stok harta, stok duit, stok uang untuk besoknya pas hari raya. Maka pada hari ini saya wajib zakat fitrah. Gitu. Nah, boten-boten lah saat ini tiang itu yang boten gadah tabungan untuk besoknya. Kiranya dia punya semua. Terus menemukan waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Artinya menemui sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal atau malam hari raya. Dengan demikian tidak diwajibkan zakat seorang bayi yang baru dilahirkan setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal atau orang yang meninggal sebelum waktu tersebut. Misal wonten bayi kok lahir maghrib pas bulan Syawal, berarti buatan wajib zakat. Kecuali bayi ini lahirnya sebelum hari raya atau 1 Syawal, jadi wajib zakat. Zakat mawon. Atau orang meninggal dunia
sebelum Ramadan, sebelum Syawal, ini disakati saja. Untuk kehati-hatian. Meskipun ada nanti beberapa pendapat yang ini orang yang meninggal dunia maka tidak usah zakat. Nanti juga ada pendapat yang seperti itu. Tapi untuk kehati-hatian itu disakati saja. Terus jenis dan kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah makanan pokok penduduk. Makanan pokok penduduk itu apa? Beras. Jangan makan beras no. Nasi. Oh. Kalau makan beras itu beda. Makanan pokok kita itu nasi. Tapi asalnya dari beras. Maka yang harus dikeluarkan itu adalah beras. Adapun kadar yang harus dikeluarkan adalah 1 sok ukuran Arab. Apabila dikonversikan pada kadar timbangan saat ini, terdapat beberapa versi. Namun yang lebih kuat pendapat yang mengatakan 2,75 kg. Wonten sing langsung 3 kilo. 2,6. Wonten 2,5. 2,6, tapi paling aman 2,7. Nah, 2,7 paling aman. Ya kadarnya beda-beda, kan di sini kan beda-beda nih. Nah, wonten sing dikonversikan nanti menjadi 2,5, 2,6, 2,7, bahkan ada yang langsung 3 kilo saja. Nah, terus lagi dalam mazhab Hanafiyah diperbolehkan mengeluarkan zakat dalam bentuk qimah uang. Logikanya gini Bu, kalau orang mazhabnya mazhab Hanafi itu orang-orang atau mustahik zakat ini sekarang itu lebih membutuhkan uang daripada beras. Oke, logikanya nggak, kalau mazhab Hanafi lebih membutuhkan uang daripada beras. Kalau zakat kita itu dirupakan uang, nanti uang ini bisa untuk kebutuhan selain beras. Bisa untuk apa saja? Misal 1 kilonya tadi berapa? 15.000. 16.000 dikali 3 kilo saja berapa? 38. 48. Itu bisa untuk apa saja? Ya apa saja. Untuk apa saja bisa. Kalau beras nanti dapatnya ya beras saja. Misal nih, wonten orang miskin, kita berikan zakat berupa beras, sedangkan dia tidak mempunyai gas untuk masak. Gasnya wonten wonten. Terus kate goreng-goreng minyaknya balang, wonten. Habis semua. Terus beras ini dimasak menggunakan apa? Nggak bisa kan? Nah, maka dari itu ada atau di Indonesia bahkan memperbolehkan kita itu menggunakan mazhab Hanafi dalam masalah zakat fitrah yang dikonversikan menjadi dikonversikan menjadi uang. Berasnya itu bukan berupa beras, jadi didadekno duit. Jadi ya kalau 50.000 langsung 50.000 saja. Di pondok juga gitu. Ini zakat 50.000, ini beras sekian. Namun zakat duit dan zakat beras, padahal berasnya itu setunggal tuh. Nah pondoknya praktiknya nggak tuh. Berasnya setunggal. Terus kalau ditangleti misal, awakmu zakate beras, dan zakate duit. Padahal tetap saya mengeluarkannya duit. Nek duit undi. Misal saya ketemu gitu, nek beras, akad malih, aku tuku beras. Berasnya kan setunggal uang.
aku tuku beras sama awakmu. Terus berasnya itu wow diniati zakat. Terus diberikan lagi. Sama-sama saya mengeluarkan uang. Berasnya itu satu, muter kita gini, 1000 anak di pondok. Petugas zakat biasanya pun muter nih, mendata zakatnya uang atau beras. Nah itu, pondok. Dalam mazhab Hanafiyah diperbolehkan mengeluarkan zakat dalam bentuk timah, uang. Namun dalam hal ini kadar yang digunakan juga diharuskan mengikuti mazhab Hanafi, yaitu 3,8 kilogram. Sehingga apabila ada seorang yang menghendaki zakat dengan uang harus sesuai dengan harga makanan pokok seberat 3,8 kilogram. Boten asal ngomong separuh-separuh, gitu. Separuh-separuhnya. Pingin zakat menggunakan uang, tapi standarnya pakai mazhab Syafi'i, yaitu 2,75. Kalau di sekolah gitu memang. Kalau di sekolah gitu, seharga beras. Iya, seharga beras. Ini standarnya itu Bu, ingat. Mazhab Syafi'i kan 2,75. Tapi tidak berpendapat di mazhab Syafi'i itu zakat dengan menggunakan uang. Yang zakat menggunakan uang itu mazhab Hanafi. Dan standarnya itu 3,8. Berarti kalau kita menggunakan uang untuk zakat, berarti gunakan nama dari Hanafi. Yang minimalnya itu 3,8. Namanya mengambil enaknya kenapa? Pengen uang, tapi standarnya pakai mazhab Syafi'i. Kira rata-rata seperti ini. Rata-rata seperti ini. Karena kita sudah tahu ya. Ini namanya taufik, mencampur adukan mazhab. Ini tidak diperbolehkan. Seperti halnya gini Bu, masalah dalam wudu. Saya wudunya pakai mazhab Syafi'i. Nanti yang membatalkannya pakai mazhab Hambali. Nah, ini buatan angsa. Syarat rukun dan yang membatalkan itu harus satu mazhab. Tidak boleh pindah-pindah mazhab. Misal saya tadi wudunya pakai mazhab Syafi'i. Terus dengan orang lain, dengan perempuan, saya kemudian salaman. Kalau pakai mazhab Hanafi atau mazhab Hambali, ini selagi tidak syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mazhab Syafi'i kan membatalkan wudu. Enak badan. Nah, kalau campur-campur itu enak. Pilih yang enak. Pilih yang enak. Tapi buat tenang lagi begitu. Kalau satu ibadah atau satu muamalah, ini harus serangkai. Dari mulai kalau jual beli, dari mulai buat syaratnya, terus rukunnya, terus hal-hal yang membatalkan jual beli itu harus runtut. Dalam masalah ibadah juga gitu. Syarat wajibnya apa, syarat sahnya apa, rukunnya apa, itu harus satu rangkaian mazhab, tidak boleh dicampur adukkan. Begini. Pun ngepas standar ini. Nah, kalau harus menggunakan satu rangkaian mazhab. Kalau zakat fitrahnya menggunakan uang, maka menggunakan mazhab Hanafi dan standarnya 3,8. Kenapa di mazhab Syafi'i itu tidak ada? Ya karena memang harus makanan pokok. Harus makanan pokok. Berapa standarnya? Yaitu 2,7. Tuh.
Kalau jenengan tetap pakai yang mazhab Syafi'i, maka tidak boleh membayar zakat dengan uang. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ini waktu 5 waktu jawaz, waktu boleh jawaz itu, yaitu sejak awalnya bulan Ramadan sampai memasuki waktu wajib. Awal 1 Ramadan selain dengan niat poso 1 bulan penuh, kemudian dengan bayar zakat itu sudah diperbolehkan. Waktu jawaz, kalau niat 1 bulan penuh itu kan taklid kepada Imam Maliki. Tuh. Terus ada lagi waktu wajib, yaitu ketika menemui akhir bulan Ramadan dan menemui sebagian awal bulan Syawal. Ya berarti maghrib sampai Isya. Terus waktu sunnah yaitu setelah terbitnya fajar dan sebelum sholat hari raya. Ini paling sulit, tapi sunnah. Saderenge jenengan niku tidak sholat kayak ini zakat fitrah sulit. Tapi bisa juga membawa beras itu atau membawa uangnya kemudian mampir ke tiang miskin. Ini zakat fitrah. Agar terus waktu makruh yaitu setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari pada 1 Syawal. Ini untuk orang-orang yang udzur diperbolehkan, tapi hukumnya makruh. Misal kok kesupen ya, kesupen boten zakat fitrah. Ingat-ingat iku mantun priya itu, mantun sholat, masih 1 Syawal. Karena udzur, karena kesibukan jadi lupa zakat, suwi ibu banget. Terus lupa zakat, mantun riya kok mantun hari sholat nih, itu kok ingat, aku itu belum zakat fitrah. Oh mumpung ini 1 Syawal, turun maghrib, aku tak zakat saya, ini boleh, tapi hukumnya makruh. Terus waktu haram, yaitu setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, berarti sudah masuk ke tanggal 2 Syawal, baru mengeluarkan zakat fitrah. Ini haram. Nanti hukumnya bukan zakat fitrah, tapi sedekah. Terus mekanisme, cara, niat dan penyaluran zakat fitrah. Iki pun ngertos daten dari Waus. Niatnya dinawai itu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi lillahi ta'ala. Kalau untuk diri. Kalau untuk orang lain ini ada perinciannya. Istri. Nah, kalau saya punya istri, maka anzau jadi. Disebutkan namanya. Kalau untuk anak bagi anwaladi. Kalau untuk saudara laki-laki an akhi. Nah, kalau saudara perempuan an ukhti, sebutkan namanya. Jadi orang lain yang ini, jika orang lain yang dizakati termasuk orang yang wajib ditanggung nafkah dan zakat fitrahnya seperti anak-anak yang masih kecil atau orang tuanya yang tidak mampu dan seterusnya, maka yang mengeluarkan niat adalah orang yang mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan zakatnya tanpa harus minta izin orang yang dizakati. Nah, lare alim itu kita dengan dadah. Alit umur 3 tahun. Nah ini kan anaknya tidak bisa niat. Nah, kan niat. Karena nafkahnya anak kecil tadi masih pada tanggungan jenengan standar. Kecuali kalau itu pun boten tanggungane yang sepupu pulau. Perhatian sudah balik. Perempuan kakak perempuan. Laki-laki kalau sudah balik itu sudah
di luar tanggungan orang tua sebenarnya. Buatan dinafkahi pun buatan apa-apa. Cuman karena sayangnya jenengan sedangkan terhadap putra-putra yang jenengan, maka tetap dibiayai. Semua ya jenengan sedangkan. Betul ya, mbok. Nah itu. Jika mengeluarkan zakat untuk orang yang tidak wajib ditanggung nafkahnya seperti orang tua yang mampu, anak-anak yang sudah besar, saudara, keponakan, paman atau yang lainnya, maka disyaratkan harus mendapat izin dari orang-orang tersebut. Misal yang juga jenengan pun umur 20 tahun luar negeri kuliah, ingin zakat kita beri izin izin jenengan. Kalau misalnya nanti ini aja, iya, aku nanti izin kan, nah berarti di luar, meminta izin dulu. Terus niatnya ini anzaujati lillahi ta'ala, anzaujati lillahi ta'ala. Nah, itu aku beri zakat atau diberi akwaladi as-sogir. Kalau orang gila, orang gila, kita dalam tanggungan orang yang BPJ misalnya, kita zakat. Oke. Syarat-syarat zakat itu adalah Islam, ada nggak? Lagi terkenal tadi. Islam balik ada. Islam balik nggak ada balik. Islam merdeka, terus mempunyai kelebihan harta, terus menemukan waktu. Berarti masih terkena zakat fitrah. Fitrah mawon ya. Zakat fitrah. Karena tidak ada syaratnya untuk balik zakat. Orang yang bayi saja yang baru proses lahir itu ya zakat fitrah. Niatnya ini yang gila itu siapa? Kalau tanggungannya misal saya punya saudara yang gila, nah, saudara yang gila, dan ini menjadi tanggungan saya. Berarti an akhi. Berarti nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an akhi, sebutkan namanya. Misal namanya Junaid, terus lillahi ta'ala atau fardhu lillahi ta'ala. Sebutkan itu siapa? An siapa? Sebut nama langsung. Misal namanya tadi Junaid. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an Junaid fardhu lillahi ta'ala. Itu. Penerima zakat fitrah ini ada 8: fakir, miskin, terus pengurus amanah, pengurus zakat atau amil, mualaf, terus orang-orang yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, gori, terus orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Ini fisabilillah itu kategorinya banyak. Ada yang menyebutkan bahwa kiai itu adalah fisabilillah, terus dokter-dokter juga fisabilillah, terus orang yang mengajar itu juga fisabilillah. Maka dari itu banyak orang-orang yang berzakat kepada kiai, kepada guru. Pulau mawon menawi satu tentrino itu salah satu panitia zakat ayah saya. Meskipun ngadai sampai kadang di asal 11-12 sak. Jadi ngadai beras ini. Kali adik pulau 4. Pulau tengah terlalu mawon mau kita diadai kan. Jadi terus ngadai beras. Nah, itu. Sebagai tadi apa bisa bilang, kalau sudah malam ayah saya sudah tidur, kemudian ada yang mau zakat ke ayah saya. Ini kejadiannya 2 tahun yang lalu. Hanya pun sehari. Nah, sampai aneh mas, ya kalau aku insya Allah bisa dibilang kalau ibu sabil. Dari siapa zakat dan niat. Nama itu anu gereja zakat al-fitri kang disapa? Ini pulau piyambak iki an nafsi berarti.
Masa dari kiai kan nafsirullahi ta'ala. Ayo melak dulu. Enggak harus dipegang ya berasnya, enggak harus dipegang. Simbolik saja. Oh. Enggak harus. Berarti enggak harus. Ada yang Ada kan sampai dibolongi barang. Iya. Terus sih bapak biar harus dipegang berasnya. Buat terus syarat itu. Ini menetap. Bisa kan berasnya. Tapi buat terus saja dirubah kata ibu. Iya. Buat terus saja dirubah. Ini pengetahuan saja. Buat terus saja. Yang sifatnya seperti itu tradisi dan tidak menyalahi syariat, ini tidak usah tidak apa. Buat terusan, tidak diperdebatkan. Oh, aku main haji, nggak orang syarat itu juga kalau keras. Tambah setunggal wajib. Kalau naik haji itu nggak sah. Mau tambah nggak zakat. Jadi kan pilih salah satu dari 8 orang ini. Pilih. Ini keluarga loh, fakir atau miskin. Fakir atau miskin. Meskipun itu kerabat, menawi jenengan gadah kerabat yang bukan menjadi tanggungan nafkah jenengan sedaya. Niki boleh hukumnya zakat kepada beliau-beliau. Meskipun serumah. Tapi bukan tanggungan nafkahnya, bukan tanggungan jenengan. Misal, kalau nggak ada mbah, misal nih, mbah miskin. Nah, saya ini boleh memberikan zakat saya kepada mbah saya. Karena mbah saya bukan tanggungan nafkah saya. Itu. Atau keponakan, sepupu malah. Sepupu saya miskin, fakir miskin. Saya boleh zakat kepada dia. Itu. Tapi kalau kepada orang tua, sebenarnya kalau orang tua itu kan bukan menjadi nafkahnya anak. Anak yang sudah kaya dan orang tuanya masih mampu untuk bekerja, maka anak tersebut tidak wajib menafkahi orang tuanya, kecuali anak ini ingin berbakti kepada orang tuanya. Tapi sebenarnya tidak ada ya tanggungan. Kalau orang tuanya tidak mampu untuk bekerja, maka anak yang sudah sukses, yang sudah mempunyai uang cukup, maka wajib menafkahi orang tuanya. Itu. Tadi kesimpulannya kita itu boleh memberikan zakat kepada saudara kita, namun atau tapi yang bukan tanggungan nafkah. Boleh. Jam 10.08. Pun buat nonton pertanyaan ini. Moga kita tetap saling-saling. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ufana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'ufana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'ufana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi
طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. Mugi-mugi wonten patih wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.